Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dwi Gita Dewi. Di sini saya akan membahas tentang materi demokrasi terpimpin. Berikut ini biografi dari saya. Materi pertama yaitu tentang demokrasi terpimpin, di mana demokrasi terpimpin terjadi di tengah krisis tahun 1957 yang kemudian diambil langkah-langkah pertama menuju suatu bentuk pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin ini merupakan suatu sistem yang tidak tetap, di mana dilahirkan dari krisis dan terus-menerus berubah sepanjang masa yang dalam sejarah Indonesia sejak revolusi. Materi selanjutnya yaitu ada konsep dari demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno ini, konsepsi menurut Presiden Soekarno tentang demokrasi memuat 3 hal pokok yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini diperkenalkan oleh Presiden Soekarno dan sistem pemerintahan baru yang kemudian dikenal dengan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua ada mengusulkan pembentukan kabinet gotong royong. Nah, untuk mewujudkan konsepsi baru ini, maka Presiden Soekarno mengusulkan pembentukan kabinet gotong royong seperti yang sudah disinggung sebelumnya, yaitu dengan memasukkan seluruh partai politik termasuk Partai Komunis Indonesia. Yang ketiga, dibentuknya Dewan Nasional. Dengan dibentuknya Dewan Nasional ini, yang terdiri dari sebagian besar golongan fungsional, yang merupakan golongan karyawan yang terdiri dari wakil buruh, tani, cendekiawan, pengusaha nasional, golongan agama, pemuda, angkatan bersenjata, dan juga wakil-wakil daerah. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1957, di mana dikeluarkannya Dekret Presiden ini yang berisi 5 dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1999 yang berisi tentang satu, pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Dan yang terakhir yaitu ada pembentukan MPRS dan juga DPRS. Nah, peristiwa yang selanjutnya yaitu ada DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan. Selanjutnya diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang anggotanya ini diangkat langsung oleh Presiden Soekarno. Akibat dari pembubaran DPR dan juga MPR hasil pemilu tahun 1955, maka selanjutnya digantikan dengan MPR sementara dan juga DPR gotong royong yang anggotanya ini diangkat langsung oleh Presiden Soekarno. Demikian juga dengan MPR sementara dan juga DPR gotong royong diangkat sebagai menteri koordinator dan juga menteri dalam kabinet. Yang ketiga yaitu ada sistem partai dipersempit lewat Perpres nomor 7 tahun 1959. Nah, usaha Presiden Soekarno untuk menyederhanakan partai politik ini
dengan mengurangi jumlah partai melalui Perpres nomor 7 tahun 1959 yang kemudian diganti dengan partai-partai politik, di mana partai politik ini harus memenuhi syarat-syarat agar diakui oleh pemerintah. 10 partai diantaranya yaitu PKI, PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Parkindo, Partai Murba, PSII Aruji, IPKI, Partai Islam Perdi. Sedangkan partai lain yang tidak memenuhi syarat itu termasuk PSI dan juga Masyumi yang kemudian dituduh terlibat dalam pemberontakan Permesta atau PRII. Peristiwa yang terakhir yaitu dibentuknya Front Nasional dan prinsip Nasakom, nasionalis, agama, dan juga komunis. Nah, untuk mewadahi 10 partai di atas, maka dibentuklah Front Nasional. Partai Komunis Indonesia berhasil mengembangkan pengaruhnya untuk melemahkan kedudukan partai politik di atas, tapi akibatnya dalam perpolitikan nasional malah terjadi persaingan baru dan sebuah segitiga politik yaitu Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan juga Partai Komunis Indonesia. Konsep Nasakom ini diterapkan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Namun, langkah tersebut tidak hanya dapat diterima oleh rakyat dan juga tokoh politik. Muhammad Hatta sebagai wakilnya juga menentang konsep demokrasi terpimpin dan juga Nasakom. Sehingga akhirnya mereka berdua ini berpisah jalan dalam tujuannya. Nah, untuk memahami materi yang telah disampaikan, berikut ini ada evaluasi pembelajaran, di mana ada 3 pertanyaan yang dapat dijawab dengan baik dan juga benar. Terima kasih. Berikut ini presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.